yang perkasa, tapi tidak memandang hina pada yang lemah. Allah yang perkasa itu adalah Allah yang menyelamatkan umatnya di keperkasaannya. Barang siapa yang takut akan Dia dan sujud kepadanya dan tak ada kata yang tepat selain penyerahan yang semuanya sesungguhnya hidup kami adalah milik. Karena itu berserah menyerahkan hidup kepadamu menjadi panggilan yang harus kami penuhi. Tapi kami seringkali mengulang kegagalan Natal. Kau menutup pintu, kami tak membuka. Kau datang, kami pergi. Padahal Engkaulah Sang Natal, penasihat ajaib itu, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang agung. Padahal Engkaulah penyelamat kami, gunung batu kami, perlindungan kami. Entah berapa lama kami harus belajar untuk mengerti sepenuhnya. Tapi seringkali kami jatuh bangun di kehidupan. Panjang perjalanan pelayanan kami, semakin meninggi kegiatan rohani kami, namun tak sama dengan pertumbuhan iman percaya kami. Tak juga semakin dalam ketaatan dan kerendahan hati. Kadang kami jengkel dengan hidup kami sendiri. Bahkan kami marah. Bilakah kami menjadi seperti apa yang Kau kehendaki? Namun itu hanya datang sesaat dan kami lupa lagi. Hanyut dalam goda dunia yang tak bertepi. Iya Tuhan, Sang Natal, Bapa yang kekal. Terima kasih. Kalau Engkau datang berdamai dan mendamaikan kami, sehingga kami boleh kembali pada gambar dan rupa yang sejati. Berkati kami Tuhan, diperkenalkan demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara pendengar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat yang kelima. Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa. Dan kini kita membicarakan Bapa yang kekal di dalam seni Natal kita, saudara. Ungkapan Yesaya menjadi satu ungkapan yang amat sangat besar, mengikat sangat kuat, sehingga menjadi sebuah kebenaran yang sangat akurat. Coba pikirkan apa yang sudah kita renungkan. Ingat sesaat, Dia penasehat ajaib yang tidak memerlukan nasihat siapapun. Dia penasehat ajaib yang tidak pernah salah dalam nasihatnya, dan Dia penasehat ajaib yang nasihatnya menyelamatkan. Dia Allah yang kekal, Allah di atas Allah. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Dia Allah yang kekal. Dia ada di dalam kemuliaannya, namun Dia datang ke dalam dunia. Dia Allah yang kekal, tak tersentuh oleh kita, namun kini bersama dengan kita. Itu sebab juga Dia disebut Bapa yang kekal. Maka dua istilah yang sudah selesai, dan kini kita berhenti pada Bapa yang kekal. Istilah Bapa kepada Allah menjadi sapaan dan sebutan pertama oleh kitab Yesaya. Nanti sesudah Yesaya, Yeremia memakaikan itu walaupun muncul satu kali, lalu Maleaki di dalam satu nubuat tentang bagaimana suasana ilahi akan mewarnai kehidupan umatnya. Saudara-saudara, Bapa yang kekal. Oleh karena itulah ketika Maleaki berkata, seperti hati Bapa kembali kepada anak-anaknya, juga hati anak-anak kembali kepada Bapaknya. Mari kita selidiki semua kalimat ini, yang pada saat-saat ini seringkali sudah salah dipakai, karena hati Bapa menjadi tema khotbah akhir zaman. Yesus mau datang,
Maafkan saya kalau saya harus katakan, Alkitab tidak pernah berkata itu. Maafkan saya kalau saya harus berkata, itu salah terminologi. Dan saya tidak tahu seberapa Anda mencintai istilah hati Bapa kembali pada anaknya dengan memandang kepada akhir zaman. Mari kita lihat tapakan Alkitab. Saudara Bapa yang kekal menempel pada Sang Natal sebagai namanya, mencerminkan kedekatan yang luar biasa antara Allah yang jauh di sana dengan manusia. Perjanjian Lama dengan terang benderang menggambarkan apa yang sudah sering saya sebutkan, transenden. Allah jauh di sana. Allah yang olehnya di dalam kesuciannya umat segera bisa menyapa Dia. Allah yang umat tidak bisa mendekat kepada Dia. Allah yang umat tidak bisa melihat Dia. Musa hanya melihat kemuliaannya. Tempat berdirinya yang suci pun terbakar api dan Musa disuruh menanggalkan kasutnya. Simpul kesucian luar biasa. Musa berbicara dengan Allah, tetapi ketika Allah datang umat gemetar dan menyembunyikan dirinya. Dan mereka tidak berani untuk berbicara terlalu panjang lebar. Ini menjadi pemikiran serius kita, saudaraku yang kekasih. Bagaimana kita memikirkan bagian ini dan bagaimana kita harus menyaksikan supaya ini sungguh-sungguh menjadi pemikiran serius kita. Imanen itu adalah gambaran Allah yang sangat dekat. Maka ketika disebut namanya Bapa yang kekal, Sang Natal, nuansa transenden berpindah keimanan menjadi terasa. Sejak kapan orang menyapa Sang Allah sebagai Bapa? Bapa dan anak adalah hubungan yang sangat dekat dalam gambar keluarga. Bagaimana mungkin Allah jauh di sana disapa Bapa? Ini menjadi pesan yang sangat serius pada hati. Kita tidak bisa menganggap nama itu lalu mengulang-ulang tanpa mengerti. Andai kata saja kita mendalami dan memaknai betapa amat sangat kuatnya pesan yang ada di sana. Dia Sang Natal, penasehat ajaib. Dia Sang Natal, Allah yang perkasa. Dia Sang Natal adalah Dia Bapa yang kekal. Oleh karena itu Allah dan umat yang tak ingin berpisah begitu jauh semakin didekatkan dalam janji dan pengharapan bahwa Dia akan datang, Immanuel itu, bahwa Dia akan datang, Sang Natal itu. Disitulah umat akan mengalami kedekatan dan menyapa Bapa. Mulai kapan? Yesaya. Sebelumnya, nah. Karena itu kalau kita melihat urut-urut Alkitab dan memperhatikan baik-baik, maka tiap istilah muncul dalam belah perjalanan. Itu menarik. Mengapa? Karena Yesaya berbicara ketika Yehuda akan dibuang ke Babel, lalu dia memberitahu 70 tahun yang akan terbuang. Lalu Yeremia melengkapi nubuat Yesaya bahwa seperti Allah memakai tangan kafir membuang engkau ke sana, tangan kafir pula akan membawa engkau kembali dari Babel. Tuhan menghukum, Tuhan menjaga. Maka nanti kau akan bertemu dengan Raja Shalom, Sang Natal itu. Maka pengharapan pada nama itu sudah tercantum dan diwujudkan kurang lebih 400-500 tahun kemudian. Maka kalau kita melihat bentangan perjalanan, kenapa bukan zaman hakim-hakim? Kenapa bukan nabi sebelumnya? Memang bukan. Karena Yesaya lah yang mudah dipakai Tuhan menyampaikan kedatangannya. Dimulai dari mana? Pembuangan kota. Kenapa begitu? Bukankah dulu dari Mesir engkau budak dipanggil ke tanah perjanjian? Sekarang supaya kau tahu siapa aku. Di dalam kurang ajarmu dan engkau menyembah berhala, kubuang engkau, pecahkan kerajaanmu. Pecahlah Israel utara dan selatan. Utara dibuang ke Asur, selatan dibuang ke Babel. Maka sekarang Tuhan membuangmu dan membawa engkau kembali supaya engkau belajar takut akan Allah, supaya kau tahu menyongsong Bapa kekal ini. Maliaki di dalam pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, hati Bapa akan kembali kepada anaknya. Itu dan disuarakan Elia, kata Maliaki. Maka saudara apa yang dikatakan kitab Maliaki pasal yang ke-4 itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Bagaimana hati Bapa berbalik kepada anak-anaknya dan digambarkan aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Elia datang. Apakah Elia bangkit lagi? Jelas tidak. Kalimat ini pernah dipakai oleh seorang Buddhis untuk menggambarkan bahwa Alkitab mengajarkan ya
bagaimana reinkarnasi mereka gambar. Saya harus mengatakan itu salah kaprah, karena Elia tidak pernah bertobat. Yang dimaksud oleh Kristus, yang dimaksud oleh Alkitab ketika menggambarkan Elia, menuju kepada Elia yang berteriak di zaman Ahab supaya Israel kembali dari penyembahan berhala. Maka dia berteriak dan membunuh ratusan kepala nabi-nabi Baal di pengganya. Dan dia sempat kecewa juga kepada Tuhan karena kemudian Israel tidak segera bertobat. Nah, peristiwa itu diambil kemudian dan digambarkan pada Maliaki untuk mengacu ke depan. Teriakan, bertobatlah! Maka lahirlah dari mulut Yohanes Pembaptis Elia yang membuka perjanjian baru. Maka Lukas 1:17 dan Lukas pasal 1 ayat 10, ketika kemudian malaikat memberitahu kepada Zakaria, hendaklah kau menamakan dia Yohanes, karena dia akan menyuarakan suara apa yang Allah mau, membuka jalan itu supaya hati Bapa kembali pada anak-anaknya. Digenapilah nubuat tentang Elia itu pada diri Yohanes Pembaptis yang dinubuatkan oleh Maliaki. Jadi hati Bapa kembali pada anaknya adalah momentum kedatangan Kristus ke dalam dunia yang dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis, bukan sekarang. Karena kalau sekarang hati Bapa kembali pada anak sudah selesai. Karena kalau Kristus datang dia hanya menghakimi dan bukan lagi menyelamatkan. Itu second coming. First coming keselamatan, second coming pembinasaan. Oleh karena itu hati Bapa yang mana lagi? Nah, karena itu saudara-saudara. Karena itu saya pikir perlu orang Kristen hati-hati menempatkan setiap bagian Alkitab, membaca dan menafsir supaya tidak seenak. Mari kita serius. Second coming tidak ada main-main lagi. Second coming itu bukan salib lagi. Second coming itu bukan penyelamatan lagi. Pembinasaan. Bagi mereka yang tidak lagi percaya kepadanya, maka dihilang lalang dan gandum. Lalang dibakar. Tidak ada pemberesan lagi, tidak ada pemulihan lagi. Bakar. Dan gandum yang baik dimasukkan ke dalam lumbung. Finish. Dan dia akan memberikan kepada orang-orang percaya langit baru, bumi baru. Jadi hati Bapa kembali pada anaknya. Disebutkan nama Sang Natal. Tepat sekali. Kalau begitu Natal datang, Kristus datang ke dalam dunia. Itulah gong paling besar. Hati Bapa kembali kepada anaknya. Karena itu namakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Di mana? Pada saat anak. Mengapa? Karena hati Bapa telah kembali. Dia sudah membuang Israel yang bebal, menyabet kerajaan secara simbolik dan melempar mereka ke tangan kafir. Sekarang dia datang dalam cinta kasih. Dia akan memulihkan umat yang sudah tidak berdaya memulihkan diri. Paulus berkata bagaimana perjanjian lama menjadi penting bagi setiap orang-orang di zaman. Bagaimana Taurat menjadi penting karena kemudian membuktikan manusia tidak bisa hidup beragama. Hukum Taurat diberi, tidak ada satupun manusia yang mampu memenuhi. Semua gagal. Jika berdasarkan hukum Taurat, maka semua binasa. Karena hukum Taurat telah menemukan semua orang tidak ada mampu menjatuhkan, semua berdosa. Kasih karunia Kristuslah yang menyelamatkan. Bukan Taurat yang tidak penting, kitanya tidak mampu. Taurat sangat penting membuktikan ketidakmampuan kita, sehingga dalam ketidakmampuan Kristus datang. Belajarlah kita, karena Dialah kita bisa selamat. Mau beragama, jalankan agama. Sampai jumpa balik pun kau akan bisa. Saya kagum kepada Alkitab karena memberikan peluang di dalam selera manusia mau beragama. Silakan. Manusia sudah menunjukkan usaha itu waktu membangun menara Babel. Bangun tinggi-tinggi mau menjangkau Allah. Allah berkata, siapa yang kau hai manusia? Begitu sombong, engkau mau menjangkau Allah. Dan Allah mencerai mereka. Agama mestinya artinya tidak kacau, tapi agama aslinya kacau balau. Karena bahasanya berpecah-pecah. Saya selalu melihat Alkitab itu di mana Allah humoris sekali, mempermainkan dalam tanda petik setiap permainan manusia, dan manusia harus menelan pil pahit atas kesalahan. Karena itu hati-hati dengan Allah. Sama seperti ketika dia berkata, tidak setiap orang menyebut nama Tuhan masuk surga, tapi mereka yang melakukan kehendakku. Lalu dia berkata, aku mengusir setan dalam namamu, bernubuat dalam namamu, buat mujizat dalam namamu. Tapi berkata, hanyalah pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Sangat humoris ya. Kau mau bohong-bohongin dia, silakan. Mau pakai nama dia, silakan. Mujizat kau bilang kau yang hebat, ambil. Kau kaya dari pelayanan itu, ambil. Tapi tunggu waktu. Begitu kau tidak bisa lari kemana lagi, dia membuangmu ke tempat yang kau sesali.
betapa tidak berartinya semua yang kau miliki. Mirip seperti orang kaya dan Lazarus mendadak menyesal. Bodoh sekali, kenapa aku kaya? Karena kekayaanku sekarang membawa aku ke neraka. Andai kata saja dia tahu kaya di dalam takut akan Tuhan, pasti kekayaan tidak membawa dia ke neraka. Seperti Yusuf Arimatea, seperti Sakeus yang membagi hartanya kepada tiap orang. Oleh karena itu saudara-saudara, hati Bapa kembali kepada anak menunjuk pada Natal, sehingga waktu Natal itu tiba, hati Bapa kembali kepada anak. Maka ditunjukkanlah keberpihakan yang kemarin kita belajar, berpihak pada yang hina. Sang Allah perkasa tidak menghina yang rendah. Maka tamu Natal yang pertama adalah gembala, namanya Allah yang perkasa. Tamu yang kedua, karena Allah perkasa tidak memandang hina orang yang wow, luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudara, Bapa yang kekal yang mengacu kepada Kristus, semangat itu ada pada dirinya, maka sebutan Bapa yang kekal sangat tepat pada Sang Natal sebagai pesan perdamaian, bahwa damai itu akan datang. Dan besok kita bicara dari konsep Raja Damai. Saya akan tunjukkan lagi kepada saudara bagaimana linknya begitu dekat dari PL sampai ke PB, menyambung secara logis. Yang saya suka kalau kita perhatikan paralel sejarah Israel dengan pesan Injil keselamatan menolong kita untuk mudah mengerti. Karena perjalanan sejarah adalah perjalanan yang sudah terjadi, lalu janji Allah adalah yang sudah, sedang, dan akan terjadi. Mudah sebetulnya membaca. Maka akhirnya saya harus berkata, ya Tuhan, ampunilah kami kalau kami sampai terus juga tidak mengerti. Ini kebodohan kami yang tidak termaafkan. Karena penjelasanmu sangat terang. Tapi kamilah yang kurang menginvestasi waktu kami, kamilah yang kurang menginvestasi hati kami untuk memenuhi kehendakmu dan melakukan. Kamilah yang bukan Alkitab yang susah, bukan Alkitab yang tidak bisa dimengerti, kita yang kurang mau mempelajari. Maka Sang Kekal, dia menjadi rentetan nama yang sangat luar biasa pada saat Natal, menjadi pesan kuat siapa Kristus itu. Penasihat ajaib, siapa Kristus itu? Allah yang perkasa. Siapa Kristus itu? Bapa yang kekal. Hati Bapa kembali pada anaknya. Yohanes menjadi pembuka jalan. Hati Bapa kembali pada anaknya. Pesan itu nyata pada dia yang disebut Immanuel, Allah beserta kita. Oleh karena itu, Bapa yang kekal pertama mengingatkan kepada Kristuslah yang mengajarkan kepada murid-murid kelak bagaimana menyapa Bapa. Hendaklah engkau hidup supaya kehidupanmu memuliakan Bapamu yang di surga. Dan kalau engkau berdoa, berdoalah seperti ini: Bapa kami yang di surga. Wow. Istilah itu muncul di dalam PL, bukan menjadi sapaan, tetapi di dalam PB dia menjadi sapaan. Bapa yang kekal, Bapa kami yang di surga. Ya Bapa, itu menjadi kalimat manis. Saudara-saudaraku yang kekasih, hubungan manis dan harmonis antara anak dan Bapa adalah keluarga yang luar biasa. Saya suka Alkitab mengatakan, ingat, kita bukan hanya warga negara dunia, kita punya dua warga negara, di sini dan di sana, di dunia dan di surga. Warga kerajaan surga itu yang kuat pada kita. Kalau sebagai warga negara kita dicoret, ditembak, tidak mengapa, selama warga surga tidak dicoret dari mana. Celaka engkau jika engkau menjadi warga negara kehormatan, tetapi di surga memang dicoret. Lebih bagus engkau dimaki oleh negara ini, hajar karena engkau bicara benar dan membongkar korupsi. Lalu engkau ditembak lagi, tapi engkau warga negara surga yang kuat. Ini akan menjadi pertandingan sebentar. Maka dia mengajak, Bapa kami yang di surga. Oh, ini lompatan yang hebat seperti yang saya katakan tadi. Bagi orang Yahudi itu begitu amat sangat transenden. Tokoh diajar menyapa, menyebut nama Allah sembarangan, itu betul-betul diterjemahkan secara letter-like. Maka mereka jarang sekali memakai kata Yahweh, tetapi Elohim. Mereka amat sangat jarang pakai namanya Adonai, Elohim. Letter-like sekali. Sampai kalau di dalam translator, ketika ketemu kata Yahweh, mereka berhenti, penanya dibersihin dan ditinta tulisan. Tiap kata Yahweh berhenti lagi, penanya bersihin, tintanya ganti lagi. Hebat ya, formatnya luar biasa. Tapi sekaligus kurang ajarnya juga luar biasa.
Karena dia nulis dengan hormat, ngomong dengan hormat, tapi disalibkannya Yesus Kristus. Miris. Persis seperti orang-orang Kristen sekarang yang selalu merasa suci dengan berbagai ucapan dan kalimat, tetapi perilakunya sama sekali tidak menjadi role model. Miris. Di mana orang Kristen menghafal ayat-ayat suci, tapi perilakuannya bertolak belakang. Seharusnya kita belajar bagaimana hidup kita dihidupi oleh kebenaran yang sejati. Saudara-saudaraku yang kekasih, Kristus mengajarkan sapaan Bapa. Kristus mengajarkan berdoa begini, Bapa kami, begitu dekatnya. Namun ketika dia berkata Bapa kami yang di surga, kalimatnya dimulai, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena itu Bapa kita dan kita anaknya, maka apa yang Bapa suruh itu yang harus kita lakukan. Bagaimana Bapa hidup, begitulah kita hidup. Kalau kita hidup tidak seperti Bapa, namanya kita bukan anak Bapa. Saya akan jengkel kalau anak saya hidup beda dengan yang saya mau. Saya akan marah kalau mereka kemudian berlaku hal-hal bila yang kita larang di dalam rumah. Tapi saya akan respect dan kagum dan bersyukur kepada Tuhan untuk anak-anak kalau mereka mentaati ajaran ibu dan melakukan. Lebih-lebih Bapa yang suci, kan? Karena itu bagaimana engkau bisa berkata engkau anak Bapa, tapi engkau berperilaku tidak seperti apa yang dia mau. Jangan sebut dia Bapa. Itu sebab orang-orang Israel dikritik oleh Tuhan Yesus. Ketika mereka berkata, kami anak Abraham, Yesus bilang apa? Yohanes 8. No! Kalau kau anak Abraham, kau dengarkan apa kataku dan kau lakukan. Tapi kau anak setan. Bukan itu keras tengah. Karena apa? Karena kau mau membunuh aku. Itu Yohanes 8 satu dialog benar. Apa bapak kami? No! Bapakmu setan. Kaget. Padahal mereka merasa ya ditulis. Darahnya Abraham tulis. Genetiknya Abraham asli. Kenapa dibilang bukan? Karena Allah mengajarkan prinsip kebenaran yang luar biasa. Keanakan bukan karena darah daging, tapi kualitas keimanan. Anak Abraham bukan bangsa Israel, tapi bangsa yang percaya dan takut kepada Tuhan. Karena itu menjadi mengagumkan ketika juga Paulus berkata di dalam Galatia 3. Bukankah dikatakan berkat itu akan datang dari keturunan Abraham? Bukan keturunannya seakan-akan banyak, tetapi ada satu dari keturunannya, yaitu Yesus Kristus. Clear banget. Kita diberkati bukan karena Israel, karena Kristus. Tepatlah. Karena kalau dari Israel semua orang ngomong, Pak gimana ya, kan kita Kristen katanya karena dari Israel. Nah Israel aja nggak Kristen. Beribu-ribu tahun nggak tahu berapa umur salah mengerti. Lebih dari separuh hidupmu sudah salah mengerti Alkitab. Padahal di Galatia tulisannya amat sangat jelas. Kenapa? Karena jemaat adalah orang yang rajin dengar khotbah, tapi malas baca Alkitab. Inilah yang paling kali. Maka itu sebab kita dilatih baca Alkitab baik-baik. Siapa tahu Bikman Silat itu buat banyak ngaku. Salah. Kalian harus ngerti. Jangan amin-amin saja. Amin? Tuh masih juga. Kenapa amin? Kan biasanya begitu. Miris. Saya sering kali kalau dengar amin, saya nggak tahu apa yang diamin. Tapi kebiasaan. Haleluya, apa yang dihaleluya saya juga nggak tahu. Itu kata-kata tidak recehan. Itu bukan barang rongsokan dan bukan barang mainan. Karena itu hati-hati. Lalu Kristus mengatakan kalimat mana? Akulah apa? Jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai pada Bapa kalau apa? Yes, namanya Bapa yang kekal, yang akan membawa Bapa pada Bapa yang kekal. Di mana sampai pada Bapa yang kekal? Di dalam Kristus. Di luar Kristus, no way. Perhatikan, Bapa yang kekal, hati Bapa kembali pada anak itu lahirnya. Aku jalan kebenaran dan hidup, itu matinya dan bangkitnya. Di luar dia tidak ada hidup. Mau sampai pada Bapa lewat sang nama Bapa yang kekal. Siapa? Kristus. Hebatnya. Dia berkata, aku jalan yang kebenaran, dia ada sambut sampai pada Tuhan, pada Allah. Kenapa gak pakai itu? Tuteos. Kan bisa kan? Kurios. Kenapa pakai Bapa? Tupater.
Gak sembarang kalau kita memakai itu. To remind us, mengingatkan kita. Kita diingatkan, kita diajarkan betapa Dia Allah yang hidup. Betapa Dia menjalankan rancang bangun kebenaran begitu luar biasa. Maka berhatilah hati kita, saudara. Karena ucapan itu ternyata sudah ada 700 tahun yang lalu. Dan Dia mulai mengajarkannya. Sehingga ajarannya mengingatkan kita kepada ucapan Yesaya. Sehingga kita dikonek seperti wiper. Bersihin semua tapi gak lari kemana-mana. Maka bidang permukaan kaca itu menjadi bersih. Tapi wipernya tetap di sini dan tidak pergi kemana. Terus membersihkan dia, terus membersihkan dia, terus tapi teguh. Karena dia dipegang masuk pegang. Tugas yang dipercayakan pada wiper dijalankan. Wiper kiri jalankan tugasnya, wiper kanan jalankan tugasnya. Maka di tempat di mana wiper itu ada, tidak ada satupun kaca mobil yang kotor. Wow. Begitulah seharusnya tiap orang percaya. Di mana kau tahu? Jangan sampai ada di sini dalam kekotoran itu luar biasa. Mengapa kotor itu luar biasa? Kotorannya luar biasa. Kalau sekitar kotor dan kotor, itu namanya luar biasa. Kalau sekitarmu kotor, kau bersih, pasti ada bedanya. Kotor ya, tapi yang mau bersih. Tempat oke bersih. Bersihnya siapa yang tahu? Dan yang mau memainkan peran. Kita takut. Sehingga orang tahu apa yang bersih. Nah, oleh karena itulah hati Bapa yang kembali kepada anak-anaknya. Dan sang anak membawa kita kepada Bapa. Tidak ada jalan lain kecuali lewat Yesus Kristus itu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, perhatikan lahirnya mengingatkan kita janji sang Bapa yang datang. Mati dan bangkitnya membawa kita kepada sang Bapa di surga yang mulia. Mau apa lagi kan? Belajarlah semua agama. Hanya satu tokoh yang membukukannya. Nabi Muhammad dipakai ya dalam keyakinan Muslim sebagai penulis Al-Quran. Syukurlah. Tapi Nabi Muhammad pun mengajarkan, dengarkanlah apa kata Taurat, dengarkanlah apa kata Zabur, dengarkanlah apa kata Injil. Maka dia bergumul dengan pergumulan pribadi keagamaan. Sehingga terutama seorang bergumul dan bertanya tentang apa itu kebenaran. Dia mencari, mendengar baik, berkata baik, semua baik itu yang benar. Saya pikir apa yang dikatakannya betul. Memang harus begitulah manusia. Hanya saja jadi pertanyaan siapa yang bisa. Semuanya baik. Belum bertindak, manusia sudah berpikir tidak baik, tidak lolos. Konghucu mengajarkan falsafah yang hebat. Jalan hidup the way of God. Tapi ketika dia ditanya apa itu kematian, Konghucu berkata pada muridku, jangan tanya apa itu kematian. Kehidupan saja kita belum tuntas mempelajari. Saya kagum pada Konghucu, orang hebat. Dia tahu apa yang dia tahu dan dia tahu apa yang tidak tahu. Orang Kristen kalau ngomong surga kayaknya lancar setengah mati, padahal dia nggak tahu apa. Tapi karena nggak tahu maka ngomong lancar. Beraninya setengah mati. Apakah hidup seperti itu? Saya pikir orang yang tahu akan hati-hati bicara dan berpikir betul. Aku katakan ini benar. Dan kalau benar, lakukan tadi. Lebih baik mulutku diam, tidak mengatakan, toh aku tidak melakukan. Itu orang benar. Maka dia bilang, sebetulnya ini, tapi aku tidak melakukan. Aku pun orang yang sama. Betapa indahnya ya, kalau kesadaran itu datang. Maka Konghucu dalam pergumulannya, Siddhartha Gautama dalam pergumulannya, Nabi Muhammad dalam pergumulannya. Tahukah itu Yesus? Dia tidak sendiri saja mengatakan, sekalipun dia bisa karena dia anak kalian hidup. Tapi nabi-nabi berbicara tentang dia. Musa 1500 tahun yang lalu. Para nabi-nabi terus bergerak dari 1500 sampai ke 700 sampai pembuangan di Babel, sampai mereka kembali 500 tahun sebelum Yesus datang. Seluruhnya sudah bisa terdengar mengagumkan namanya, tempat lahir, peristiwa kelahiran, semua tercatat, unik. Matinya pun sama. Kita menyelesaikan 7 kata sebentar saja, 7 fakta sebentar saja, 7 mendadak buat 7
jabatan aku, 7 kepentingan pokok penyaliban Kristus. Sudah 7 kali 7 tentang salib 49 ayat. 6 kali 5 kita memikirkan tentang apa? 6 kali 4 sudah 24 sudah dan melihat mengejutkan, terlalu amat sangat. Saya bersyukur kepada Dia dalam kemurahannya menolong untuk menjelaskan hal itu. Dulu saya juga sering baca Yesaya. Apalagi kalau di sekolah minggu dulu gitu. Ayat apa? Namanya disebut penasehat aja. Allah yang keras apa? Terus ngomongin tapi bukan ngerti sebetulnya. Dan kita pun sering kali nyanyi ya, namanya disebut orang ini, tapi tahu nggak dia? Tapi waktu kita tahu baru kita kaya. Maka dari detek nama itu kita sudah menemukan ini pribadi. Sang Natal namanya Bapa yang kekal amat sangat tepat. Kenapa? Karena Dia dari surga turun ke bumi lalu bawa kita kembali ke surga. Maka saya suka waktu Yesus berkata pada murid, aku akan kembali ke tempat dari mana aku datang. Itu kalimat yang sangat menyenangkan, saudara. Kenapa? Dia datang dari surga kembali ke surga. Maka kalau Dia dari surga kasih tahu kita jalan ke surga, masuk akal kan ya? Tapi kalau Dia ke surga kasih tahu jalan surga, kan kita juga ragu-ragu tahu. Mari saya bawa Bapak ke jalan surga. Oh surga, oh oke, tenang. Anda ada pernah? Belum sih. Lalu mau bawa saya kemana? Ya ke surga. Nah, kalau aku belum pernah, ya kira-kira apa? Kalau kira-kira jalan masing-masing aja ya. Apa yang kita ikut Dia? Maka kalau Anda ikut guide, lalu guide bawa kamu, orang pertanyaan pertama, yuk bawa saya bawa kemana? Jalan-jalan ke Israel. Udah berapa kali ke Israel? Baru sekali Pak. Kita langsung aduh mati bayar mahal amat ini ya. Kita guide dan pengalaman yang ngerti. Yang satu kali kan kita lakukan. Maka tidak ada guide itu pertama kali. Selalu Dia datang mendampingi dulu. Maka pergi kedua baru dilepas. Kalau pergi pertama langsung dilepas, itu travel dan beres. Guide-nya bisa kacau semua. Tapi kalau guide-nya berhenti, dia cerita semua, baru kan kita rasanya syik. Nah, Tuhan ini sudah pernah dari surga turun ke bumi, Sang Natal, Bapa yang kekal. Dia akan datang kembali second coming, membawa kita kemana? Ke surga, tempat yang disediakan. Bapa Sang Kekal, yes. Itulah Bapa yang kekal. Datang dari kekal, membawa kita kepada kekal. Tidak ada nabi yang seperti itu. Tidak ada guru agung seperti itu. Siddhartha Gautama memberi saran bijak yang luar biasa supaya semua orang sama. Konghucu memberi saran bijak yang luar biasa supaya orang mendapat hidup yang lebih baik. Nabi Muhammad memberi saran yang hebat, lakukan amal kepadamu supaya kau mendapatkan surga. Tapi Kristus memang tidak pernah memberikan saran. Dia berkata, aku jalan, aku kebenaran, aku kehidupan. Tidak ada yang sama kepada Bapa kalau tidak melalui. Lalu orang berkata, itu apa makanya hebat ya Kristen? Kalau Kristen hebat, kenapa kau tidak hebat pada agama orang lain? Nah, itu masalah. Kenapa orang salah paham dengan Kristen? Karena orang Kristen hanya arogan pada kebenaran yang dipahaminya, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Perhatikan kalimat, orang Kristen arogan pada pemahaman yang dipahami, berdebat, mau ingin menghantam orang lain, tetapi tidak hidup dalam pemahaman. Kristus melakukan hidup itu. Di atas dia berdialog, ke bawah dia berdialog. Itulah Kristus Tuhan kita. Seharusnya begitu hidup orang Kristen. Pertandingan pergumulan kita tiap hari adalah hidup hari. Jadi saudara dari PL sampai ke PB, garis itu sangat nyata dan akurat. Tidak ada yang bisa seperti itu, kecuali kalau memang itu adalah rancangan bangun Allah. Dan itulah Natal. Natal bukan by accident, tapi by design. Perhatikan, Natal bukan by accident, tapi by design. Natal bukan permintaan kita, tapi Dia rela datang pada kita. Namun di bagian kita apa? Cuma satu, Dia datang, kita tolak. Dia ketuk pintu, kita tidak mau. Dia mau menyelamatkan, kita salibkan. Itulah kita kalau mau itu. Betapa amat sangat jahat. Disayangkan, disisirkan, itu nanti dirancang, dikerjakan, diwujudkan, dieksekusi. Tidak ada yang bisa menghubungi kecuali Sang Allah suci. Maka Dia jadi sampai. Mengapa? Perhatikan kalimatnya.
Ingat kalau ada sekolah minggu, kalau kita ngajar anak sekolah minggu, adik-adik ini bisa ada namanya alat peraga. Maka terus minggu yang bisa bercerita baik kepada anak-anak. Apa yang dikatakannya, begitulah berarti. Saya kalau ngajar sekolah minggu pasti keringat. Karena saya ikuti semua kan, saya terus bergerak luar biasa. Lalu satu nangis di sini, saya nonton di sana dan seterusnya. Karena saya harus menjadi pencerita sekaligus alat peraga. Maka anak-anak lihat, oh ya ngerti. Alat peraga yang paling bagus apa? Kalian harus saling ngasih tolong-menolong. Alat peraganya apa? Tolonglah kawanmu, baru dia tahu itu tolong. Kalian harus saling memperhatikan. Lalu saya bikin proyek sama anak-anak. Kamu dari Pontiano, kamu dari Pontiano, kalau hari Minggu laporan lapor. Padahal masing-masing juga ada telepon anak-anak. Kamu dari telepon belum besar dari itu. Kamu dari telepon belum lebih melupa. Nah ini kalau mau memperhatikan ya langsung aja kamu lupa. Padahal kan gampang. Andai kata saja kita mau sebetulnya melakukan betapa amat sangat indah. Kristus jadi alat peraga. Kasih Bapa diwujudkannya pada dirinya. Dia tidak suruh orang lain. Nabi-nabi mengajar, tapi nabi-nabi tidak bisa jadi alat peraga. Karena nabi pun sama dengan kita, bukan? Sama-sama berdosa. Lalu bagaimana cerita suci jadi berdosa? Hanya Kristus. Maka kita. Oleh karena itu, kedekatan dan kesatuan antara umat dan Allah menjadi satu keluarga yang solid. Karena dia sudah datang mengajar dan jadi alat peraga itu sendiri. Maka tahulah kita cinta kasih. Apalagi Tuhan. Karena itu demi Tuhan yang hidup belajar Alkitab, mengertilah. Ya. Saya sadar betul memang tidak dengan segera orang ngerti langsung bisa percaya. Entah sudah berapa kali saya diajak teman untuk ngobrol dengan teman-teman yang pre-thinker, yang tak mau percaya Tuhan. Starting pointnya diskusi saja. Tadi Mansuria, saya tak percaya Tuhan ada. Oke, tak apa. Dan kita diskusi. Sampai akhir diskusi, semua pertanyaannya dijawab. Pertanyaan tidak pernah bisa dia jawab. Tapi dia bilang, tapi sorry Pak, saya masih tetap tidak percaya Tuhan ada. Dan saya cuma bilang, tidak mengapa. Berdiskusi pun 5 hari 5 malam kita tidak akan bisa meyakinkan kalau Yesus itu Allah yang hidup. Tetapi maaf, karena belajar pun kalau 5 tahun, 50 tahun, kau pun tidak akan pernah tahu dia Allah yang hidup. Maksud Bapak, kalaupun satu waktu kau tahu itu hanya karena kamu bukan kebetulan, tapi dia rela berbicara padamu dan menunjukkan peragaan. Itu Tuhan. Karena itu kalau kau mengenali, pegang pengenalan. Sungguh-sungguh. Yang kedua, bahwa Bapa yang kekal menjadi jaminan kehidupan kekal bagi kita. Ini bukan sekedar agama yang kemudian kita pikir-pikir kita anak-anak lalu kita coba berusaha menjalankan tugas-tugas keagamaan. No, ini jaminan keselamatan yang diberikan karena firman yang hidup itu adalah firman yang luar biasa. Itu sebab jika kau mengerti firman, tapi firman tidak menghidupi kehidupan, hati-hati supaya kau jangan masuk lubang itu avarisi dan jangan sampai Yesus berkata, yang itu dengarkan apa katanya karena benar omongannya. Koma, tapi jangan tiru lakonnya karena ngaco. Lu Tuhan kau ngomong benar bisa ngaco. Yes, sampai dia datang sama kita. Kau ada di tol, kau, imam-imam, ke neraka kau masuk rumah, tapi jahat sekali kau ke neraka itu surga supaya orang lain tidak masuk. Tahukah engkau siapa yang masuk pintu surga? Pendeta. Bukan setan. Tahukah engkau siapa yang bicara benar? Yang belajar kebenaran. Tapi kalau mereka lakukan, itu yang susah mencari. Kalau dia Bapa yang kekal, masa engkau tidak takut pada? Kalau dia Bapa yang kekal, masa engkau tidak bimbingnya? Tapi kalau dia Bapa yang kekal, masa engkau tidak lakukan kehendak? Dan kalau kau lakukan kehendak, masa kau tidak yakin kau terjamin? Terjamin. Maka ya, kita sayang sama Bapa, kita sayang sama anak kita. Kita tahu siapa anak kita. Anak kita yang baik kita rasa tenang dan teduh. Itu anak dunia, itu Bapak dunia. Bapakku terjamin. Apalagi Bapak sendiri. Dan terakhir,
Kalau dia Bapa yang kekal adalah Bapa kita, berarti itu panggilan tugas ya, untuk berbagi sebagai keluarga. Panggilan tugas bersaksi sebagai keluarga Allah, dan itulah panggilan gereja sendiri. Bagaimana gereja harus bangun menjalankan tugas yang diembannya. Bagaimana gereja harus mau menjalankan tugas menerani dunia yang gelap ini. Dan bagaimana gereja harus memainkan peran itu secara penuh. Sehingga syukur hidup kita nama Tuhan kita berdoa. Yuk kita berdoa. Jangan pernah berhenti belajar untuk mengerti. Tapi jangan puas kalau sudah mengerti. Kau harus berusaha melakukan. Dan kalau kau sudah melakukan, jangan pernah menghitung. Karena celaka kalau orang yang melakukan kebaikan dan menghitung berapa yang dilakukan. Kalau kau mau berhitung, hitung apa yang belum kau lakukan, supaya kau terus-menerus dinamis, bekerja, dan belajar lupakan apa yang sudah kau kerjakan, karena sudah seharusnya. Coba ingat dari ini yang belum kau lakukan, karena mesti kau selesaikan. Itulah anak-anak Bapa, seperti Kristus menyelesaikan segala sesuatu. Itu seperti ujung jalan hidupnya di atas kayu salib. Kalimat akhir apa yang diucapkan? Kalimat akhir apa yang diucapkan? Sudah selesai. Kira-kira kalau kita mati bisa ngomong gak ya? Bapak, aku mau mati. Sudah selesai. Lalu dia nanya sampai, apa yang selesai? Selesai hidupnya. Apa yang selesai? Sudah selesai kesempatan bayar utang. Jadi jangan berapa lagi. Apanya yang selesai? Kristus sudah selesai misi dan dia mati di atas kayu salib. Semoga kita bisa menyelesaikan misi kita sebagai anak Bapa untuk bersaksi terus-menerus di hidup kita. Dan akhirnya nama Sang Bapa yang kekal dikenal pada diri kita. Dan orang melihat kita seraya berkata, sungguh mereka itu anak Bapa yang kekal. Tak ada takutnya. Dan Paulus memberi satu kata yang manis. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena Kristus Sang Natal adalah Bapa yang kekal. Maka apa takutku dalam matiku? Karena matiku hanyalah perpindahan menuju hidup yang sesungguhnya, yang kekal. Dan kalau aku hidup, aku pun tahu hidupku melayani Dia sesuai dengan apa yang diajarkannya kepadaku. Maka hidup tak sulit, mati tak masalah. Betapa merdekanya orang-orang percaya. Selamat menjalani hidup dan menanti mati. Semoga kalau kau sakit keras dan kau telepon aku, harapanku, Pak Bikman, mari berdoa dengan saya. Apa mau doaku? Doakan supaya aku kuat menjawab panggilan Bapa. Aku rindu ketemu Dia. Waduh, saya sih jarang-jarang ya. Biasanya sih di telepon aku akan supaya segera sembuh. Belum pernah ada orang minta saya doakan supaya boleh dipanggil Tuhan. Karena yang pengen ketemu Bapak yang kekal, walaupun selalu mengatakan kan apa rindu surga, ya, aku mau ke sana, ya itu kata-kata. Maka izinkan saya melurus satu Bapak yang cancer berat. Udah lama rupanya dia cancer. Keluarga sudah cukup repot mengurus. Jual rumah, jual ini. Hanya dia tinggal di rumah. Yang terakhir karena kalau di rumah sakit lagi pasti harus. Kedua tahun tertarik. Saya tidak kenal keluarga ini dan bukan cemati. Tapi rupanya ada orang yang sering dengar di radio dan dia yang dengar ini juga bukan cemat. Lalu telepon saya minta tolong, oke, saya catat dulu. Saya nggak berani janji, tapi kalau ada waktu saya akan. Nah, pas kita lewat waktu bisa tempat kali saya ajak istri pergi lebih awal, lewat rumah dia lalu manggil. Nah, kita mau berdoa. Lalu sudah ngomong tentang Tuhan mau apa? Lalu dia tanya kenapa Tuhan ini, kenapa begini dan seterusnya. Lalu saya berdiskusi dengan dia. Pada akhirnya saya mau berdoa. Sekarang apa ini? Ya Pak, saya pengen sembuh. Oke, sembuh bagi Tuhan itu hal mudah. Kita akan berdoa kita sembuh. Tapi saya mau tanya, kalau Tuhan mau berbeda, kamu keberatan? Maksud Bapak, kalau Tuhan panggil kamu siap? Jadi yuk, mungkin umur-umur kali itu didatangin pendeta, nanya begini, kurang ajar ya mungkin. Pendeta si lain itu bilang aja ya. Tapi saya tak sorry, saya cerita. Jadi
kayak ngomong, ya saya sih sungguh manusia. Kita berdoa, Tuhan, orang mati pun kau hidupkan, apalah sulitnya bagi mereka sendiri. Tapi apa mau aku hamba itu tidak tahu. Satu bintang sembuhkan di dalam belas kasih. Namun kalau bukan itu berbuah hatilah segera mati. Yes, amin, doa. Seminggu saya ditelepon, seminggu kemudian istrinya datang nomor telepon saya, lupa. Jadi pas ada satu Natal, kata istrinya lalu, Pak ini orang yang suaminya bapak, iya Pak terima kasih gitu doa. Kenapa? Seminggu kemudian suami saya dipanggil Tuhan. Ya, jadi kalau kalian sudah pengen dipanggil Tuhan, minta saya berdoa dengan senang. Ya. Tapi tolong, bukan karena kau mau lari dari dunia ini. Udah gak kuat hidup, saya udah terus kalau sudah bisa mau mati aja. Kalau itu saya nggak berdoa, silakan kau minta mati engkau, malaikat segera menjemput. Karena bukan itu yang dia mau. Hati yang sungguh. Berbahagia orang yang punya Bapa yang kekal. Dan Bapa yang kekal itu bukan muncul di sana, sudah di sini kita jamaah. Namanya siapa? Yesus Kristus. Ada di dunia sama dengan kita. Bapa yang kekal. Kalau di dunia apa harapannya? Apa harapannya kekekalan? No. Yesus mati, bangkit. Selesai top. Lalu kita menatap menyaksikan. Dia bangkit. Dan murid-murid menyaksikan. Dia naik. Sama seperti dia naik. Dia akan datang kembali. Siapa yang mau membantai? Menurut hukum Taurat perlu 2 saksi, tapi ini saksi lebih dari 2. Biarlah Tuhan menolong kita menemukan kekayaan iman Kristen, membuat kita tersenyum di kala duka, sakit, miskin, karena itu bukan persoalan. Kedukaan kesakitan yang sejati adalah ketika kita hidup tidak sesuai dengan kata. Berbagai orang yang mencintai firman, memahami, mengumpul, dan mau melakukan itu. Amin. Kita teguh saja. Berdoa secara pribadi. Penasehat yang ajaib, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Sang Maha. Tuhan terima kasih. Panjang pergumulan di kehidupan kami, hari-hari yang harus kami lalui. Buat kami belajar semakin bersalah penuh kepada kami, Bapak yang kekal yang tidak ada menjauh di sana, tak tersentuh oleh kami. Tapi Engkau ada di sini dekat dengan kami, masuk dan tinggal di dalam darah daging sama dengan kami, menjadi manusia. Di lahirmu, lahir baru kami. Di matimu, dosa itu kalah. Di bangkitmu, kepastian kemenangan kami. Di kenaikanmu, jelaslah jalan berikut yang akan kami jalani. Bapa yang kekal, terima kasih. Sang Natal, betapa ajaibnya Engkau. Jangan buat kami lupa. Tolong kami terus mungkin Natal ini. Bapa yang kekal, Allah yang berkuasa, penasihat aja. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Berdiri saudara yang kekasih.